Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah kali ini saya akan menyampaikan satu judul, yakni adab mengucapkan salam dan berjabat tangan. Ikhwati, ini sangat perlu untuk disampaikan, khususnya sebagai pengingat ataupun murojaah bagi kita, sebab amal yang dianggap remeh ini sejatinya punya keutamaan yang sangat besar. Dan ini terkadang kita pun sebagai seorang yang sudah mendedikasikan dirinya untuk berkomitmen mengikuti sunnah, terkadang amal ini kita lupakan, ya, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Kadang ketemu sama teman lewat aja gitu ya, kagak salam, kagak juga berjabatan tangan. Nah, ini perlu untuk diingatkan sehingga kedepannya kita berusaha untuk terus menerapkan ataupun mengamalkan sunnah-sunnah ini. Di dalam kita berusaha mengamalkan sunnah ini ada suatu keutamaan, berarti kita berusaha untuk berittiba kepada Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Dan di sini kita perlu ingat bahwa dalam berittiba itu kita memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 31 dikatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ini. Katakan kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengasihi mereka. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini diantara keutamaan ketika kita berusaha untuk meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Di sana ada rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan juga ada kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian, ittiba kepada Rasulullah ini adalah jalan menuju surga. Ya, seperti hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Ya, emang ada orang yang enggan masuk surga? Ya, memang orang itu nggak akan berbicara saya nggak mau masuk surga, ya, begitu. Nah, kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, yang mengikutiku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia berarti enggan, ya, enggan untuk masuk surga. Nah, ini berarti insya Allah ketika kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berusaha untuk berittiba kepada beliau, maka insya Allah ini
adalah jalan menuju surga bagi kita, menuju surga. Kemudian pun demikian ketika kita berusaha untuk berittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita berarti selamat dari ancaman keburukan, stempel keburukan, ya. Seperti dalam hadis dikatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka mereka bukan termasuk golonganku, ya. Nah, artinya kalau kita berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, di dalamnya termasuk mengucapkan salam, berjabat tangan, ya, maka ini berarti kita selamat dari satu stempel keburukan, yaitu membenci sunnah Rasulullah. Yang berarti kita tidak membenci sunnah-sunnah beliau, atau justru kita mencintai sunnah-sunnah beliau. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, Islam, ya, seperti yang kita ketahui telah mengajarkan banyak sekali adab-adab yang bisa kita terapkan, dan semuanya memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita. Termasuk diantaranya adalah adab-adab saat bertemu dengan saudara kita yang lain, teman kita ataupun orang lain, yaitu adab berjabat tangan, mengucapkan salam, ya. Jadi kalau ketemu berjabat tangan dan mengucapkan salam. Kita lihat, yang pertama, apabila bertemu dengan seorang teman, maka cukupkanlah dengan berjabat tangan disertai ucapan salam, assalamualaikum, minimal, ya, atau paling maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, tanpa berpelukan. Ini jadi kalau kita ketemu teman, saudara yang biasa ketemu, kita cukup salam dan berjabat tangan tanpa berpelukan. Jadi bukan tiap-tiap saya ketemu Pak Sam berpelukan, ketemu Pak Hendi berpelukan, ketemu Pak Sobar berpelukan, enggak, tapi cukup salam dan berjabat tangan. Kecuali kita menyambut teman kita yang datang dari bepergian jauh, ya, contoh misalkan teman kita si fulan, ya, habis bepergian jauh, misalkan selama 1 bulan, berbulan, bahkan setahun misalkan, jarang ketemu, tiba-tiba datang ke kita, ya, maka kita selain ucapkan salam, jabat tangan juga disunahkan berpelukan. Kita lihat dalilnya dari hadis Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berjumpa, maka mereka tasafahu, saling berjabatan tangan, ya. Kemudian wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Nah, dan apabila mereka datang dari bepergian, mereka saling berpelukan. Ya, ini jelas. Kalau ketemu di antara mereka yang biasa ketemu, ya, tidak dari bepergian jauh, mereka sekedar berjabat tangan, bersalaman. Kemudian kalau ketemu dari bepergian jauh, mereka berpelukan, ya. Berpelukan layaknya pelukan sesama ikhwan, ya. Baik, kemudian hadis yang kedua masih dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya seseorang bertanya, ya Rasulullah, seorang dari kami bertemu saudaranya atau temannya, apakah dia membungkuk kepadanya, ya? Apakah dia membungkuk kepadanya? Seperti orang Jepang, ya. Kalau orang Jepang kalau salam gitu, membungkuk. Apakah dia membungkuk kepadanya? Beliau menjawab tidak, ya, bukan, enggak begitu. Lalu apakah memeluknya dan juga menciumnya? Apakah pelukan kemudian cipika-cipiki? Beliau menjawab tidak. Lalu apakah mengambil tangannya dan juga menjabatnya? Maka beliau menjawab iya, ya. Nah, ini hadis ini mengatakan, yang pertama ada seorang bertemu dengan saudara temannya, ya, saudara ataupun temannya, apakah dia membungkuk atau berpelukan cipika-cipiki, ya, atau sekedar berjabat tangan? Maka dijawab Rasulullah, ya, yang benar berjabat tangan.
Ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Baik, nah dalam aktivitas ataupun menerapkan sunnah berjabat tangan ini ada satu keutamaan, ya, yaitu digugurkannya dosa-dosa kita di antara kedua orang yang saling berjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, ya berarti ini berlaku untuk muslim, yang saling bertemu kemudian berjabatan tangan fayatasafahani, kecuali akan diampuni dosa-dosanya mereka berdua, dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Nah ini, jadi sayang kalau kita lewatkan, dan terkadang di antara kita, ya boleh dipastikan punya dosa. Ya terlepas apakah yang diampuni dosa antara kedua orang itu, ya yang saling berkaitan, ataukah memang dosa-dosa keduanya terlepas tidak berkaitan dengan keduanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kemudian hadis Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanasarat khotoyahuma kama yatanasaru waraqus syajar." Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain kemudian mengucapkan salam kepadanya dan dia mengambil tangannya lalu menjabatnya, ya bersalaman, sodorkan tangan lalu menjabat, maka berguguranlah dosanya seperti dedaunan berguguran. Ya, ringan saja kalau daun di musim gugur berjatuhan, rontok gitu ya. Nah ini keutamaan berjabat tangan, mengucapkan salam kemudian berjabat tangan. Untuk itu ikhwati, kita harus budaya amal sunnah ini harus terus kita terapkan supaya keberkahan di antara kita terus menyelimuti kita. Ya, terkadang lewat, ya apalagi nanti kita sampai pada adab antara yang tua dengan yang muda, lewat aja gitu ya, padahal dekat gitu, tapi tidak mengucapkan salam apalagi berjabatan tangan. Yang kedua, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam secara sempurna, ya, yaitu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna, dianjurkan ucapkan salam dengan sempurna. Meskipun mengucapkan dengan assalamualaikum pendek saja itu boleh, ya kan, tetapi yang terbaik adalah sempurna, sebab masing-masing ucapan, ya yang pendek kemudian sedang dan yang sempurna ini masing-masing ada pahalanya, ada lipatan-lipatan pahalanya. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum saja, ya. Faradda alaihi thumma jalasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Nah, kemudian Rasulullah menjawab salam itu dan orang itu duduk. Kemudian beliau bersabda ashrun, 10, ya 10. Tsumma jaa akhar, kemudian datang laki-laki yang lain. Faqala, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Farada alaihi fajalasa. Ya, seperti biasa Rasulullah menjawab salamnya dan kemudian orang itu duduk. Faqala, Rasulullah bersabda ishrun, 20, ya. Tsumma jaa akhar, kemudian datang orang lain, orang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia mengucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Farada alaihi, Rasulullah pun menjawab salam itu. Fajalasa, orang itu duduk. Faqala salasun, dan beliau bersabda 30. Iya, artinya apa? Ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun agak sedikit ribet gitu ya, dalam tanda kutip, kalau ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suka ada, kita lihat orang-orang tertentu yang masya Allah, setiap ketemu pasti hampir dipastikan dia mengucapkan salam terlebih dahulu, bahkan salamnya lengkap. Ya, ini kalau orang yang cerdas tentunya gitu kan. Kita kan pengen dapat amal yang ringan tapi pahalanya banyak, gitu kan. Nah, ini bandingannya 10, kelipatannya 10. Kalau assalamualaikum saja 10. Ya, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya, nah ini kebaikan yang akan didapat ketika mengucapkan salam yang sempurna. Baik, yang ketiga, tidak disyariatkan mengucapkan salam dengan lafaz assalamu ala manit taba'al huda. Assalamu ala manit taba'al huda. Ini ketika diucapkan sebagai salam. Ya, walau alam kalau diucapkan sebagai muqaddimah atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau diucapkan dengan salam seperti ini tidak disyariatkan. Ya, assalamu ala manit taba'al huda. Semoga keselamatan tercurah hanya kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi, sebab lafaz ini ternyata dikhususkan untuk orang non muslim. Seperti pernah suatu ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius. Ya, di sini dikatakan ada redaksi penggalan daripada surat itu yang isinya bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Herakli adimir Rum. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa bangsa Romawi. Ya, kemudian surat ini mengatakan salamun ala manit taba'al huda. Ya, keselamatan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Nah, ini jadi menurut penjelasan bahwa salam seperti ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang non muslim, agar mereka mau mengikuti petunjuk, gitu ya. Dan di antara hikmahnya ini adalah mungkin sebagai rayuan kepada mereka, ya, supaya mereka merasa nyaman, gitu ya. Kemudian mungkin bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian juga dilarang mengucapkan salam dengan lafaz alaikas salam. Ya, datang-datang ketemu teman, alaikas salam ya Aba Hatib. Ya, alaikas salam. Ini ternyata tidak benar. Walaupun maknanya mungkin sama ya, atau hampir sama. Selamat, semoga keselamatan senantiasa tercurah atasmu. Tapi ternyata alaikas salam ini adalah salam untuk orang yang sudah meninggal, untuk mayit, gitu ya. Sehingga kita lihat ada satu riwayat dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari seorang laki-laki, dan orang laki-laki sebagian riwayat mengatakan bahwa orang itu yang dimaksud adalah Abu Jura Al-Hujaimi. Dia berkata, ya, ini kisah mencari Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, ya, kemudian dia mengucapkan salam seperti tadi, alaikas salam. Talabtu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam aqdir alaihi fajalastu. Aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak mendapatinya, tidak menemukan beliau, karena memang orang ini waktu itu belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu, maka kemudian aku duduk. Fa idza nafarun huwa fihim wala a'rifu. Nah, tiba-tiba datang sekelompok orang dan beliau ada di antara mereka, sedangkan aku tidak mengenalnya. Ya, wa huwa yuslihu bainahum. Falamma faraga qama ma'ahu ba'duhum faqalu ya Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah mendamaikan orang yang sedang berselisih, ya. Kemudian begitu selesai,
qoma ma'ahu ba'duhum, sebagian orang mereka yang bersama Rasulullah itu berdiri. Faqalu, dan mereka mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, baru di sini falamma ra'aitu dzalik, nah orang ini baru tahu kalau itu Rasulullah. Nah, ketika aku melihat yang demikian itu, qultu, aku mengucapkan alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah. Ya, qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna alaikas salam tahiyatul mauta wa inna alaikas salam tahiyatul mauta wa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Sesungguhnya alaikas salam itu adalah salam ataupun penghormatan, ya, salam untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali sebagaimana orang itu mengucapkan sebanyak 3 kali. Tsumma aqbala alayya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatiku, faqala, beliau bersabda, idza laqiya rajulu akhahul muslim falyaqul assalamu alaikum warahmatullah. Ya, apabila seorang laki-laki bertemu dengan saudaranya muslim, maka hendaklah dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, bukan alaikas salam, ya. Summa radda alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa alaika wa rahmatullah. Ya, kemudian Rasulullah memberikan jawabannya kepadaku. Beliau mengatakan wa alaika wa rahmatullah. Wa alaika wa rahmatullah disebutkan 3 kali. Ya, intinya di sini bahwa ucapan salam dengan alaikas salam itu tidak benar, ya. Yang benar adalah sebagaimana yang biasa kita lakukan, yaitu assalamualaikum minimal atau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dibolehkan berdiri untuk memberi salam sebagai ucapan selamat atau bela sungkawa, atau berdiri untuk menolong orang yang sudah jompo, ya, kita perhatikan dulu nih. Atau berdirinya seorang anak untuk menghormati orang tuanya, atau seorang istri kepada suaminya, atau sebaliknya. Sebagaimana juga berdirinya untuk menyambut orang yang baru datang dari bepergian, dari safar. Juga berdirinya seseorang dari majelisnya untuk menyambut orang yang datang pada majelis tersebut. Ya, maksudnya berdiri untuk menyambut, berdiri untuk menolong atau membantu, ya. Ada orang jompo datang, kemudian misalkan kita berdiri, kita sambut dia, kita jabat, kita salamin, kita sambut, kita bantu, ya. Ataupun siapapun, kalau misalkan ada yang datang, misalkan pemateri kita datang, kita sambut, kita berdiri, kita sambut, salamin, kita sambut, ya. Namun tidak boleh berdiri seorang atau lebih dalam rangka menghormati atau memberi hormat kepada seorang yang sedang duduk, sebagaimana kebiasaan para raja yang batil, raja yang zalim, ya. Raja duduk kemudian orang-orang berdiri. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, ini pun kemudian sengaja bangkit berdiri ketika melihat seseorang, seperti ketika orang-orang berada di suatu majelis, kemudian datang seorang, lalu mereka berdiri dan memberi salam padanya. Pendapat yang kuat adalah haram hukumnya. Jadi sekedar berdiri bukan misalkan ada orang berdiri menyambut, untuk menyambut, ayo Ustaz sini, diarahkan misalkan begitu, ya. Tapi ketika begitu datang, ya, antum semua berdiri untuk menghormati yang datang ini seperti itu, maka ini pendapat yang kuat adalah haram. Apa yang diriwayatkan dari Muawiyah, mohon maaf, bahwa dia pernah masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada Ibnu Amir dan Ibnu Zubair. Ada 2 orang ini, ya. Kemudian Ibnu Amir berdiri, sedangkan Ibnu Zubair tetap duduk. Lalu Muawiyah berkata, duduklah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyatamassala lahul ibadu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang jika para hamba Allah berdiri memberi hormat kepadanya, maka silahkan menempati tempat duduknya di dalam neraka. Nah, gitu, ya. Jadi dia berdiri untuk memberi hormat kepada dia ketika dia datang, sekedar berdiri, bukan untuk menyambut, menjabat tangannya atau mengarahkannya,
atau membantunya, misalkan dia berdiri untuk menghormati orang ini, kalau dia senang dihormatin seperti itu, maka silakan jatah tempat duduknya di neraka. Ya, tempatilah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Yang keenam, tidak dibenarkan mencukupkan salam hanya dengan isyarat semata. Ini kadang kita demikian, ya, karena sudah terbiasa di kita, kadang cuman ngangguk doang, cuman gini doang, tapi bibir lisan nggak terucap salam. Maka ini tidak benar. Mengucapkan salam hanya dengan isyarat semata, seperti lambaian tangan, anggukan kepala, ataupun isyarat yang lainnya, tanpa menyertai dengan lafaz salam, assalamualaikum. Ya, ini assalamualaikum. Ini boleh, benar. Tapi kalau cuma gini doang, ya, gini doang, ini tidak benar. Ya, ini seperti salamnya orang Yahudi ternyata. Ya, mereka salam dengan isyarat. La tusallimu taslimal yahud. Ya, ini hadis Nabi dari Jabir bin Abdillah. La tusallimu taslimal yahud. Janganlah kalian memberi salam sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi. Fa inna taslimahum birru'us wal akfi wal isyarah. Ya, karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaian tangan atau dengan isyarat tertentu. Ya. Kecuali, nah ini ya, ini yang dimaksud kalau misalkan kita nggak ada halangan untuk mengucapkan salam. Kalau kita salam hanya dengan seperti ini, maka ini keliru. Ya, salah. Ya, tidak tepat. Bahkan dikatakan seperti salamnya orang Yahudi. Ya, kecuali kalau orang yang sedang sibuk misalkan, atau dari jauh ngomongin dari jauh, assalamualaikum Pak Asraf, misalkan jauh gitu kan. Ya, teriak-teriak mungkin kurang etis gitu ya. Atau sedang sholat, ini sholat boleh nggak menjawab salam? Kalau jawabnya dengan lisan nggak boleh, tapi dengan isyarat boleh. Ya, ada apa namanya, orang sholat yang ngasih salam boleh dengan isyarat, angkat tangan gitu. Atau orang yang nggak bisa mengucapkan salam, ya maka ini tidak mengapa, karena memang tidak bisa berbicara misalnya gitu. Ya, tapi kalau yang nggak ada apa-apa, ya, jalan lewat gini doang, nah ini ternyata tidak benar. Baik, yang ketujuh, hendaknya memperhatikan adab-adab mengucapkan salam. Ya, jadi ini sudah ada tuntunannya, adabnya. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, ya, siapa kepada siapa dan siapa kepada siapa. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusalli masagiru alal kabir. Ya, hendaklah salam itu diucapkan oleh yang muda kepada yang tua. Nah ini, ingat anak-anak muda ya, banyak di sini anak-anak muda, bahkan mayoritas dan sebagiannya orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ingat bahwa kita punya tuntunan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Jadi diusahakan demikian supaya sesuai sunnah, gitu ya. Wal mar'u 'alal qa'id. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk, ya. Wal qalil 'alal katsir. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya, kalau ada rombongan sama-sama berjalan, berpapasan, maka yang sedikit ucapkan kepada yang banyak, gitu. Dari yang jalan ucapkan kepada yang duduk, gitu. Wa fi riwayatin Muslim, warraqib 'alal mashi, warraqib 'alal mashi. Dan yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kalau misalnya kita naik motor, ada teman kita jalan kaki, maka yang ngucapin salam siapa? Yang berkendara. Ya, ini supaya ya menghindari sifat sombong. Kita naik mobil, ada teman papasan orang naik jalan kaki misalkan ya, maka yang naik mobil itu yang beri salam. Ya, jangan mentang-mentang ente bawa mobil kemudian ente gak salam gak apa, nunggu dia mengucapkan salam. Gitu ya, dia kenal enggak sama aneh ini gitu ya. Salam. Tapi justru yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan.
Nah, ini adab-adabnya, yang kecil kepada yang tua, ya, yang muda kepada yang tua, kemudian yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Ya, nanti akan ada ketemu. Ini yang jalan banyak, yang duduk sedikit, bagaimana gitu ya. Nah, ini tetap kalau begini menurut para ulama, yang berjalan itulah yang mengucapkan salam kepada yang duduk, walaupun yang duduk lebih sedikit. Sebab kiaskan atau dianalogikan bahwa yang jalan itu seperti orang mengunjungi rumahnya gitu, mengunjungi rumah yang duduk, jadi mengucapkan salam. Baik, yang ke-8, tidak selayaknya meninggalkan ucapan salam kepada anak kecil. Ini pun banyak kita lupakan. Ternyata ini adalah di antara sunnah Nabi SAW. Ya, ketemu banyak sekali anak kecil, anak-anak kecil di sini. Ya, kadang kita papasan. Padahal di antara faedahnya adalah untuk mengajarkan mereka supaya terbiasa mengucapkan salam. Dan ini Rasulullah biasa melakukan, pun para sahabat. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyan fasallama 'alaihim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia melewati anak-anak maka dia mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya. Salam kepada anak-anak. Dianjurkan mengucapkan salam ketika selesai dari suatu majelis. Nah, ini pun termasuk yang sering kita lupakan. Jadi kalau kita mau meninggalkan majelis, justru itu lebih berhak untuk diucapkan salam di situ. Ya. Apabila seorang, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang di antara kalian telah sampai pada suatu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kalau sampai pada majelis pun dia ucapkan salam. Ya, setelah itu silakan duduk gitu. Lalu apabila dia hendak berdiri meninggalkan majelis itu sedangkan orang lain masih duduk, maka hendaklah mengucapkan salam. Pun demikian, kalau misalkan kita mau bangun dari majelis itu dan orang lain masih ada di situ, ucapkan salam. Ya, sebab saat kedatangan tidak lebih berhak diucapkan salam daripada saat kepergian, gitu ya. Jadi pas datang tidak lebih berhak diucapkan salam daripada pas antum pergi. Jadi pas pergi itulah yang lebih berhak untuk diucapkan salam. Ya, sebab seolah-olah berpisah dan saling mendoakan keselamatan, gitu kan? Kalau datang kan bertemu di situ dan orangnya ada di situ. Seolah-olah demikian. Nah, ini pun di antara sunnah yang mungkin banyak terlupakan. Kemudian di antaranya lagi adalah, saya singkat, sudah kebanyakan waktunya ya. Tidak selayaknya memulai salam kepada orang kafir. Ini sudah, insya Allah sudah dipahami. Kemudian yang terakhir, bersungguh-sungguh untuk menyebarkan salam. Sebab di sini ada banyak keutamaan. Awala adulukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabkum. Ya, awala adulukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabkum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Dan ini betul. Ya, kelihatan kalau orang saling mencintai, dia banyak mengucapkan salam ketika bertemu. Kalau orang banyak mengucapkan salam ketika bertemu, dia pasti saling mencintai insya Allah, dan akan sedikit meminimalisir kebencian di antara mereka, yaitu afsus salam bainakum. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Sampai-sampai Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang sangat kuat mengikuti sunnah Rasulullah, ini beliau pernah bersama Tufail, itu yang mengajak Tufail datang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Ya, tidak untuk belanja, tidak untuk berjualan. Mengucapkan salam kepada setiap orang yang ketemu, mau pedagang besar, pedagang kecil, setiap pengunjung ucapkan salam. Sahabat-sahabat Tufail bertanya, ya, wahai Abdullah, untuk apa kita datang ke pasar? Ya, beliau mengatakan, ya kita ucapkan salam. Karena di sini banyak sekali keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.